Padahal 5 menit inilah yang menentukan hidup kita. 5 menit ini yang menentukan rezeki kita. 5 menit ini yang menentukan seluruhnya dalam hidup dan mati kita. Kadangkala kita ini sholat waktu sempat. Jadi kalau nggak sempat nggak sholat. Padahal malaikat maut itu ba'dal qil, sebagian ulama berpendapat malaikat maut yang namanya Israel itu per hari mendatangi kita 9 kali, Pak. Malaikat maut yang bernama Israel itu 9 kali memastikan apakah si Fulan bin Fulan ini hari ini masih hidup atau tidak. Bagaimana mungkin, kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin kalian masih dapat menikmati tidur yang nyenyak sedangkan kain kafan kalian sudah dipersiapkan. Kadangkala kita abai karena kesibukan. Oh, setiap orang punya sibuk. Bicara sholat kita itu nggak lama. Sholat kita apa ya, paling 5 sampai 10 menit. Ya sampah plus zikir ya 15 menit. Kalau teman-teman para jamaah itu mau duduk di warung kopi menikmati hiburan berjam-jam, kita nggak ngerasa, Pak. Tapi ketika kita salat 5 menit saja rasanya berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkamit tanzil. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para kiai, seluruh pengurus dan takmir masjid apa gitu? Masjid Ar-Rahim Sungai Penyengat. Kena deknya malayan. Kule semangka ku begele. Tanya ke asisten di Majhat, di Majong. Sungai Penyengat bah. Aman. Aduh, macam tak pati aman hari mole bendil kapi lagi. Pengapora. Rupanya setelah saya jalan, pematang rambai cuma masuk ke ujung sekuni rupanya cerita dalam begitu nih kebanyak penyengat cebon kula kele timun lambe kampung kintu bedelacing berarti pong lacing. Neka kiyak melon. Yang dirahmati Allah, sahabat dan teman saya anggota DPRD Kabupaten Kuburaya yang merupakan putra daerah ini, Al Ustadz Haji Masuri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah, menjadi pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Sebelum saya menyampaikan kepada jamaah yang lain, dan kule cuma mekengak dek tretan gitu.
Karena Ustadz Haji Masuri ini sudah akrab dengan kami waktu beliau masih ngaji di Pondok Pesantren Darun Nasyiin. Sebagai teman, sebagai sahabat, walaupun kami tidak ngaji bareng, saya mengingatkan bahwa menjadi pemimpin umat itu harus menjadi pelayan umat. Menjadi pemimpin bukan minta dilayani, tapi harus siap melayani. Betul, Bu? Yang namanya pemimpin harus siap susah. Ija gelu-gelu kita mari bah betul-betul dah iya. Nih sergi Haji Masuri baru lantik oleh berapa bulan sih? 4 bulan berarti kita korupsi kan? Dia baru 4 bulan kita oleh gina. Ya mulai lebih lah karpel. Thank you. Akhirnya panjenengan masuk akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sehebat apapun sambian memimpin, sambian harus siap, saudaraku. Sebab sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah selama 10 tahun menggantikan sahabat Abu Bakar Siddiq, kurang jujur gimana Umar bin Khattab itu, kurang adil bagaimana Umar bin Khattab itu. Bahkan Umar bin Khattab kadangkala rela tidak makan agar rakyatnya itu kenyang. Jangan kebalik, malah rakyatnya lapar, pemimpinnya yang kenyang. Kepemimpinan Islam itu ditandai oleh kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat utama yang menjadi khalifah pengganti setelah wafatnya beliau. Tetapi jangan bersedih saudaraku Haji Masuri, sebab kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Idza tammal amru badana qisuhu." Kalau Anda sudah sempurna dalam memimpin, maka yang dilihat dan dinilai oleh orang adalah kekurangan Anda. Sehebat apapun Anda dalam mengikhtiarkan diri, kemudian berbuat baik bagi rakyat dan masyarakat, siap-siaplah dikritik. Karena kadangkala orang itu yang dihitung adalah kekeliruannya. Contoh paling unik, ini malam kita dapat rezeki banyak dari Allah. Aing pani kebanyak. Benih cuma sampean. Kula penarena berangkat ke Ketapang, kita berangkat ekereme aing 30 senti masuk ke Compok. Cepon ni bini teti berangkat de bini kan rumah la peno benaing latin lah. Siapa salang langa aing ni? Ku bedepawang aing sampai mangkin. Jadi gimana bi? Ya tina ada rezeki dari Allah. Pala taklam keluar sebulan lepas ngobulele wei delem. Kan aman. Nah ni kalau pagong pun ni kan. Pola untuk cukup nilai ke. Empon jauh susah. Sebab Gusti Allah sampun ngendikan Bu. Allah kak din tolas tari ada budak kula sang panjenengan sedaja melalui Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bedebun Allah wa anzala minas samai ma'am mubarakah. Bon ongku bi sengkoy petoran aing untuk orang songai penyengat. Sebab napa? Aing setoran panika berkat panika. Mungkin mon sampai elang kapi maki benjama-jama kiai. Ngobu boleh. Daripada kalah orang. Kandang mana kiba aing. Bu. Ibu. Kita ngajinya nggak lama malam ini ya. Aneka karena sampian seporane ibu-ibu kan aing setuju. Leki peleman pah masuk angin kule saya salah aki. Ya kan kiai na juga abid kelu saya ceramah iko. Larang kok mulai kayak tabur ya iko. Padahal kan tak sarapan dari laku sampian. Bi marga nunggu pengajian. Tenang Bu. Nih kepanitianya pagi 500 bungkusan. Berhubung saya hadir separuh sampian oleh 2 lagi. Kan aman untuk hilaku Bu. Teman-teman dan sahabat-sahabat Jamiatul Hadrah, kemudian kita tadi mendengar suara Ustadz Suaibi. Itu suara beliau itu luar biasa Bu. Ini salah satu qori terbaik provinsi Kalimantan Barat yang memang oleh Allah barokah dari ayahnya seorang guru ngaji, dari pamannya sampai dia bersaudara itu ada 5 orang qori seperti beliau ini. Mudah-mudahan ilmu beliau ini menjadi ilmu yang barokah. Amin.
Ya, kalau kita mau belajar kepada beliau bagaimana melafalkan Al-Quran, melafazkan Al-Quran dengan baik, ini luar biasa. Syukur-syukur imam kita setidaknya belajar tajwidul Quran, kemudian sifatul huruf, dan berkaitan tentang ilmu tilawah, biar sholatnya juga lebih nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten nih kok Pak, kula nika bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, Madura, Melayu. Kan beda Madura gitu. Beda ki. Beda Madura sih. Oh. Mosok beda Madura, Bu. Macam tepo-tepo kapiri ya di dina. Oh, entah gini bebenan neon kena. Aduh, masuk akal ki, can sarbidin tu. Pon Jabit Abid nih, karena lekuk hula berangkat ke Bengkayang. Sepanjang 2 bulan ini Pak anggota dewan, Allah itu memberikan kesempatan saya masih keliling Kalimantan Barat Pak. Masih ada lagi 1 bulan jadwal yang belum saya penuhi ini. Walaupun mungkin pertemuan kita malam ini tidaklah lama, mudah-mudahan walaupun sebentar tapi ada barokah dan manfaat untuk kita. Berkaitan tentang salat, setiap bulan, setiap minggu, bahkan kita diingatkan oleh tuan-tuan guru ketika khutbah. Ketika guru dan para imam dan khatib khutbah selalu mengingatkan satu hal, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika di kantor, bertakwalah kalian kepada Allah. Ketika menjabat, bertakwalah kepada Allah. Ketika jadi presiden, bertakwalah kepada Allah. Gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, anggota dewan, semuanya bertakwalah kalian kepada Allah. Sebab kata takwa itu akan mengantarkan kalian kepada rasa takut dan malu kepada Allah. Contoh sederhana. Apa? Hah? Oh. Dah. Repot mun ustad ampo bede nang TikTok mak. Bede TikTok deh. Oh, banyak saya nonton lah. Kadang orang protes, Pak. Dulu dikirain saya ini bukan orang Madura, Pak. Karena keseringan saya ini bahasa Jawa, bahasa Sunda, kadang ya bahasa Padang. Kenapa saya sering bahasa Padang? Kalau pengen makan enak dengan harga murah, saya ngomong Padang. Pernah ditanya, dah bungkus cie, bungkus 1. Tak kerja saya jualan. Orang awak udah, orang awak. Disangkanya seorang Padang, karena saya ngomong Padang. Rumah di mana dah? Bukit Tinggi. Nggih kula tak ngomong nih bini atulit mi cek ngomong abi. Apa cek abi benireng Padang. Tang romai kampung itu pada ngabola mi. Ya abi bilang tadi di Bukit Tinggi. Tang kampung meture pelanggaran bedeneng bukit mi. Bukit Tingginya mana mi? Karena ini kedembak menjadi gula Pak Ghazali ini kedupo penembak gula Pak. Alhamdulillah beliau masih sehat, masih sugeng. Karena tadi cerita kali beliau niku tahun Pak Lemak Pak Ghazali penikah lah umur 20. Berarti mungkin tahun Pak Lemak belum 20 tahun tambah 20 kan 100 Mak. Nika subhanallah, rahasia besarnya kata beliau itu gampang. Rahasia besarnya orang sehat zahir batin pikiran normal. Beliau ngobrol dengan saya normal Pak. Pendengarannya masih bagus, pandangan netranya itu masih kuat. Ternyata kata yang sangat sederhana yang beliau terapkan dalam hidupnya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Kurangi ngeluh, banyakin syukur. Sebab apa Bu? Ketika khatib berkata ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Kata takwa kalau kata teman-teman santri itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Orang yang takwa ke Allah sinten beni sinten jak matur Bu. Pas orang yang takwa ke Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah itu?
Imtithalu awamirillahi. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Yang paling wajib itu salat. 83 kali Allah menyebutkan kata salat di dalam Al-Quran di berbagai ayat berbeda, di berbagai surah yang berbeda. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa, Allah cukup berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa. Ketika Allah perintahkan kalian ini zakat, kita diperintahkan zakat, Allah cukup berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha, dan ayat-ayat yang lain. Ketika Allah perintahkan haji, Allah menyebutkan berbagai macam ayat, termasuk diantaranya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah memerintahkan salat, tidak cukup dengan ayat yang turun melalui Jibril, tapi Allah memanggil Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Su'aibi tadi. Berarti sebagian Al-Quran itu ada sejarahnya, ada Pak. Ikhtilaf di antara ulama tafsir, di antara ulama ahli Quran. Tapi yang masyhur itu sering disebutkan ayat Quran itu jumlahnya 6.666 ayat yang terdiri dari 114 surah dari 30 juz. Sebagian ulama menyatakan dari 6.000 sekian ayat dalam Quran itu 1.300 ayatnya menceritakan tentang sejarah yang terpecah dalam 35 surah di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa kepada Allah itu menjauhkan diri dari hal yang Allah larang. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib Lastariga Bintoh, sahabat bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah dari pihak ayahnya. Kenapa? Ayahnya Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Talib itu saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah, sama-sama putranya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab sampai kepada Adnan, dan nanti ujungnya di Ismail alaihissalam nyambung kepada Ibrahim alaihissalam. Singkatnya, kalau saya ceritakan semua nggak selesai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa katanya sahabat Ali bin Abi Thalib? Takwa itu meliputi 4 perkara. Ngoten. Sing nomor setunggal, sing nomor situng. Yang nomor satu apa? Orang bertakwa itu adalah al-khawfu bil jalili. Orang yang takwa kepada Allah, dia harus merasa takut kepada Allah. Siapa? Ya kita ini. Kulo kali panjenengan sedaya niku. Kula sareng panjenengan sedaya. Ya mesti takut kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kalian dari perkara yang mati kepada yang hidup. Tujuan Allah adalah menguji kalian semuanya, siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak uangnya, bukan siapa yang paling banyak jabatannya, mboten. Tapi Gusti Allah itu menyatakan Allah menguji mereka, Allah menguji kita, siapa yang paling baik amal solihnya. Kalau orang itu takut kepada Allah, Haji Masuri, anggota DPRD kita, berangkat ke kantor merasa takut kepada Allah, walaupun sakit, walaupun ada halangan, tapi karena merasa khawatir jangan sampai saya tidak memenuhi dengan sumpah jabatan saya usahakan hadir kecuali memang terpaksa.
dan itu dipenuhi secara undang-undang, maka saya paksakan diri datang kepada Allah, sebab saya khawatir dan takut kalau nanti Allah akan mempertanyakan jabatan saya sebagai anggota DPRD. Yang jadi lurah, yang jadi kepala desa, yang jadi ustadz, yang jadi kiai, siapapun itu, kita semuanya harus merasa takut kepada Allah, karena kita pasti kembali pulang menghadap kepada Allah. Masanya nanti kita ini pulang, Bu. Hidup ini bukan masalah muda ataupun tua, bukan masalah sehat atau sakit. Kadang-kadang yang sakit malah hidup lama panjang usia, kadang-kadang yang gak sakit malah dia yang berangkat duluan. Lagi duduk plek mati, tepan alako plek mati. Saya sakit dengan bulan ki lanceng ngomor ki mangki obat kan pada teh pangki tangki sih teh pangki kan serius sih. Oh. Lho kok apa ada pengumuman di masjid kinton? Masjid apa gue nih? Ar-Rahim gitu. Saya rasman panjenengan Ustadz Suhram nih ke tes-tesan Ustadz, tes pengumumannya man. Ustadz sebelah lagi siapa sih? Ustadz Sulaiman. Oh, saya mewakili penitia gitu. Aduh, lawar gigi kayak sana. Wah, tiba-tiba Ustadz Sulaiman pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Suhram itu. Ini kan baru tes Bu, coba Bu. Baru tesan mending. Inggi pala tak kesokan Ustadz Suhram tinggal geser ke Ustadz Masuri. Ustadz Masuri mboten kerso tinggal geser panjenenganipun sinten? Ustadz Fudoli. Mana bimba punten tak bengal mbak nih gitu Bu. Inggi tak bengal gula. Pengapore gula tak kok langkah gitu inggi. Seporan apa tak nyebut bang inggi bang. Kayak pasangan gitu bang. Aduh bi kompoi patai baca sekali. Lah hidup itu bukan masalah umur Pak. Saya studi kalau Pak. Seorang sudah banyaan iya mah teherai iya tah arah adil tah serius ibu iya mah ku Gusti Allah namanya yang anu namina hirup teh yang namanya hidup mati maut dah bukan masalah tua muda. Kadang-kadang belum lahir meninggal, kadang umur sebulan 2 bulan meninggal. Biiznillah atas kudratnya Allah, mbah kulo niki, mbah saya ini alhamdulillah hari ini yuswane kirang langkung 100 tahun. Mbah Ghazali ini umurnya 100 tahun, sehat. Sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, man ahsanan nas, manusia yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik kata Rasulullah panjang usianya tapi amalnya baik. Kita doakan mudah-mudahan Mbah Ghazali ini dalam panjangnya usia juga baik amal solihnya. Sing nomor kali sahabat nanya sama Rasulullah. Yang nomor 2, ya Rasulullah wa man nasa'an nas, manusia yang paling buruk itu siapa ya Rasulullah? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, orang yang paling buruk di hadapan Allah, umurnya panjang, usianya panjang, sekian puluh tahun, tapi perbuatannya malah sangat rusak dan buruk. Itulah adalah makhluk atau manusia yang paling buruk di hadapan Allah. Na'udzubillah wal iyadzu billahi min dzalik. Kalau orang itu sudah merasa takut al-qaubil jalil, maka dia upaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari perkara yang Allah tidak suka terhadapnya. Berangkat kerja hati-hati, jangan sampai berangkat kerja itu tidak sesuai dengan waktunya. Pulang dari tempat kerja jangan sampai juga tidak sesuai dengan waktunya. Juga teman saya ini jangan sembarangan tanda tangan Ustaz, ya. Kelampina KPK larang Ustaz. Jaden badan Pak, kelampina KPK larang Pak. Benih-benih harga biasa kisah semua orang, tapi saya yakin dan percaya dan kita doakan mudah-mudahan beliau ini istiqomah dalam memimpin umat. Amin. Yang nomor 2, al-imanu bit tanzil, percaya dan yakin kepada yang Allah turunkan.
Tadi dibaca oleh Adinda Ustadz Suaibi, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Menceritakan siapa itu? Menceritakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah setiap ketemu Jibril menampakkan diri sebagaimana makhluk manusia. Tapi Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihi salam dalam utuh, dalam keadaan yang utuh. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Jibril itu diceritakan dalam beberapa riwayat yang sahih, Jibril itu memiliki sayapnya yang sebelah kanan 100, yang sebelah kiri 100. Panjangnya satu sayap dengan sayap yang satunya lagi, jarak antara barat dan timurnya bumi. Bisa dibayangkan betapa besarnya seorang malaikat yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Jibril mengantar Rasulullah, saya singkat saja. Kenapa Rasulullah menceritakan Jibril sampai di Sidratul Muntaha? Karena ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah di Mustawa, Jibril itu cuma sampai di Sidrah saja. Rasulullah nanya, "Ya Jibril, mengapa anda tidak mau mengantarkan saya menghadap kepada Allah di Mustawa?" Jawaban Jibril, "Ya Rasulullah Muhammad, kalau saya mengantarkan anda ke Mustawa itu tidak mungkin, karena tugas saya mengantarkan anda sampai di Sidratul Muntaha. Kalau saya melangkah satu langkah saja ya Rasulullah, saya tidak kuat. Kalau saya melangkah satu langkah keluar dari Sidrah ini ya Rasul, saya pasti hancur. Pun seandainya saya paksakan diri, jarak antara Sidratul Muntaha ke Mustawa itu ya Muhammad, jaraknya perjalanan 600.000 tahun ya Muhammad." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saking jauhnya. Akhirnya biiznillah, dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah dari Sidrah menuju Mustawa itu sendirian. Sesampainya di Mustawa, menghadap ke hadratnya Allah, Rasulullah menyampaikan salam hormat dan kemuliaan kepada Allah, dan itu kita baca waktu tahiyat akhir. Apa bacaan Rasulullah? Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Mungkin saya baca sareng guluban panjenengan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salamnya Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla. Dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Itu jawaban Allah kepada Kanjeng Rasul. Ternyata Rasulullah nggak mau sendirian, Bu. Rasulullah panikat tak tero ketibian. Rasulullah ingat kita, Pak. Rasulullah ingat jamaah ini. Rasulullah nggak mau sendirian. Apa kata Rasulullah? Ditambah oleh Rasulullah, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin." Ini yang dibaca waktu sholat. Jadi kata Rasulullah, "Assalamu alaina", salam keselamatan bagi kami ya Allah, wa ala ibadillahis salihin, dan bagi mereka hamba-hambamu orang-orang salih. Siapa itu? Jamaah Masjid Sungai Penyengat. Sepenting apa? Jangan, Bu. Macam mulai celep jawaban lagi. Nah, itu menandakan bahwa tabu mulai celep. Tahan gi Bu, sekecil gi Bu gi. Tahan, nggih. Minangka nanti jam sakderenge jam 10 kita selesai. Ini ada orang Jawanya juga Ustaz. Wonten tiyang Jawi nggih. Sanes. Oh, ada juga yang Madura, Jawa ada ya, Pak ya? Ada. Oh, subhanallah, tiyang pundi, Pak? Jawi ini pun pundi? Jawa mana ini, Pak? Jawa Tengah aku tak edin nak Nur. Ada tangdu popor pada ke Nur.
Lah letek-letek anak bunur. Wah, banyak dupa pukul kanton nih, bendik macam dia ulah nih. Dupa Jawa Tengah di Nor. Dulu kenapa saya ini akhirnya belajar bahasa Jawa, Ustadz Masuri? Gara-gara saya ke Semarang mau ngaji, karena saya kurang paham bahasa Jawa zaman niku. Ditanya sama mbak yang jualan nasi, kami berdua masuk ke warung terus ditanya, Mas, tiang pundi Mas? Atau le ke sebelah? Apa kok cong? Tiang iku bang iku. Yang pada tak ngerti nama. Ili beli boleh Mas, tiang pundi Mas? Tiang boleh cong iku. Ya le jawab bang iku. Iya mbak, tiang pundi? Tiang listrik mbak. Yang pada tak tahu. Rupa nih kena tanya aki, orang mana Mas? Akhirnya gula mana sebenarnya kan cek gula kucong, acer cak bocong meletak kalah kalian bi orang dinajong. Siap. Baru tojo langsung jawab boleh bi mban. Mas monggo Mas. Monggo unjuk aneh. Apa kok cong? Unjuk aneh kok. Pantai abi tanya gula. Ini apa mbak? Oh itu anu Mas, jenang itu Mas. Ada makanan khas Jawa itu namanya jenang Bu. Karena saya ring Madura manas Bu. Engkau ban kaki sorong akan jenang jong itu. Mun pah jeneng Roma kemma tengki. Nah ini kadang bahasa itu bisa mempersatukan, kadang bahasa itu menjadi perselisihan. Tapi untungnya bangsa besar sebagai bangsa Indonesia ini, kita semuanya ngalah ke dalam bahasa Indonesia biar tidak terjadi miskomunikasi. Kalau orang bertakwa kepada Allah pasti mengimani Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, berarti umum siapapun yang mau. Tapi ada kalanya Allah menyebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnakum yunfiqun. Loh, ini loh Pak. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Hari ini insya Allah tanggal 3. Tanggal 3 hari ini Pak, Sya'ban. Cepon ring Madura mangken bulan Rebe. Bulan Rebe tengki. Bulan Rebe insya Allah sebentar lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang punya hutang puasa tahun kemarin, monggo diselesaikan dulu hutang puasanya. Si Andi otangan kredit kodung tuli bejer. Para setahun kita mare. Tako enora grunggung. Iya Nor. Dah keringat kita. Ya. Oh Nor. Marah. Oi. Dul. Mat. Din. Sebentar lagi kita Ramadan. Tiateh. Manterkul ban sampean setuju tapangki sareng bulan Ramadan. Amin. Senomor 3. Dabuna Sayyiduna Ali ar-ridha bil qalil, merasa senang dan puas terhadap nikmat Allah walaupun kelihatannya sedikit. Kalau orang sini Sungai Penyengat ibu-ibu suruh ditanya mending kaya atau miskin, gak perlu dijawab, jawabannya pasti sama, pengen kaya daripada miskin. Seneng kaya apa miskin Bu? Seneng miskin apa kaya? Abalah pada gi bentang bini. Tang bini tuan lah pakun ban ki laku. Ya Allah, pasal ki ya Allah, tang tetangga aja ya Allah iko. Lho serius Pak. Buktena are. Waktu na calon kan tuan situ, kula mantar tepeli ya Allah, lainnya tahu usah ya Allah. Kan doa egois namanya itu. Akhirnya kan peleongku berapa calon sih partai ya sih? Belu ben sampean sangat belu berarti sepetok tak masuk tuan apa nikah. Bocok api sampean nomor urut sana apa sih? 2. Bocok api marah cakancah saya calon dari PKS toles ya. Berapa pandai saya baca di TV lain itu baca gen PAP nor.
Mun saya nomor 2 sampai nomor belum mantar tak teti ya Allah. Iya buktinya kan hari saya pilih. Kan positif tuh macam dia. Caging elak sih. Sampian saya ke rumah kan kak iya saya bentah. Biar boleh tanya ki berapa saya calon sih ke belum itu kiai. Sampian nomor situng, nomor 2 nikah, nomor belum nikah. Oh, itu saya tuh akhirnya saya kira positif dan gue lagi ya. Lain, mau tahu usah bahaya menikah. Oh, melihatil yang kau sih, kau bahaya kiai kau. Ya jadi ngomong kenapa? Harus setoran tak lancar apa? Nomor apa kunci ya luar sih? BNI Pak Deji, BRI aktif kan? BRI aktif kan? Aktif. BRI Pak Deji kan beda sinyal sih, langsung sih SMS banking terus sih. Iya canya banyak lah 1 juta pada deh. Ini kakang kiak buat kanca bu, tak kanca puntan gula tak bengal bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau manusia itu sudah merasa puas terhadap pemberian Allah, dia senantiasa syukur. Enggak ada yang kurang dari hidup ini bu. Enggak ada yang Allah kurangi dari hidup kita ini. Yang kaya mari kita banyakin syukur, yang masih belum kaya marilah kita banyak bersabar sambil berikhtiar. Boleh jadi ketika kita kaya ternyata kita tidak bisa bahagia karena sibuk dengan pekerjaan dan bisnis. Sering kita temukan sahabat, tetangga, bahkan diri kita sendiri dan keluarga selalu terburu-buru ketika pakai kendaraan. Ketika ditanya, "Mas, kok sampean terburu-buru, Mas?" "Anu, Pak Yai, kulo niki kan kerja. Saya ini kan kerja, takut terlambat." Loh, kalau terlambat pripun? Kalau terlambat kenapa? Nanti kalau terlambat malu sama pimpinan. Salah-salah malah nanti kulo dipecat sama perusahaan PT Pundi. Ngoten. Beda ya. Tapi ketika waktunya sholat, pernah nggak kita takut terlambat? Santai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dul, ke masjid dul. Ya apa macing lagi beda boleh ngaji ya itu. Santai aja mat. Allah pun tak maksa. Iya bener dul. Kan malaikat rengkiren dul. Din. Kira yakidin. Kula ben sampean. Saya ini kan merasa malu kalau kita terlambat ke tempat pekerjaan. Khawatir ketika absen kita terlambat beberapa menit. Coba nih penyuluh agama. Sampean tukang menikah, kenapa tukang nikah sampean? Tukang menikah. Oh, pada kedua ya. Patut polempolan tadi. Lah kadang kita nanya begini, Pak. Susah betul ketika dipanggil oleh Allah. Sesungguhnya sholat kita itu, Pak, sholat kita itu menentukan hidup kita. Mati kita ditentukan oleh sholat kita. Lebih-lebih masalah akhirat itu yang menentukan. Cuma kadang-kala kita menganggap bab dunia ini abadi. Kumpulin harta, kumpulin uang, kumpulin ini, kumpulin itu, mengira itu yang akan abadi selama-lamanya. Padahal boleh jadi harta yang tengah kita kumpulkan nanti menjadi masalah kita di yaumil hisab. Nabi yang paling susah itu Nabi Sulaiman, Pak. Karena hartanya itu enggak habis-habis. Seorang nabi sekelas Nabi Sulaiman yang kekayaannya tiada terbatas itu susah. Karena semuanya akan dihitung oleh Allah dan dihisab dengan sebaik-baiknya. Hartamu dihitung, jabatanmu dihitung, pekerjaanmu dihitung, semuanya dihitung oleh Allah. Apakah kita mengira bahwa apa yang ada hari ini akan dibiarkan oleh Allah seperti itu? Enggak lah. Semuanya ada pertanggungjawabannya.
Enggak mungkin Allah akan melalaikan itu. Maka kata Allah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin sarrayarah." Sekecil apapun dzarrah itu, ada ulama tafsir menyebutkan saking kecilnya itu benda. Apa yang benda yang kecil tapi bisa terlihat oleh mata walaupun sekilas? Debu yang terbang. Perbuatan kita yang seperti debu terbang itu dihitung oleh Allah, yang baik dibalas baik, yang buruk ya buruk. Apa kita berpikir kita duduk malam ini nggak dihitung kebaikan oleh Allah? Dihitung. Bitong kapi sedepak gelak sampai kantong, ngaji sampai mangkene bitong. Tapi kurangin Ustaz, apa? Engkau harus atunging Ustaz dari bebe gelak iku. Apa? Cia bide jeramana iku. Tak tuli mulai iku. Tahu iku. Mudah-mudahan enggak begitu. Ceramah saya kan singkat, ini enggak lama, Pak. Ceramah saya kan enggak belit-belit, Pak. Saya itu enggak bisa begini begitu gebotan ngertos kulo, Pak. Mau kalimat begini enggak paham saya. Ingkile ya col beden. Saya sampaikan apa adanya, Pak. Saya tidak ngajarin jamaah, wallah rabbul haq, wallah rabbul ka'bah. Saya nggak ngajarin sampean, ngingetin. Karena kewajiban saya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, salah satu diantaranya adalah watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Jadi kalau kita merasa puas terhadap pemberian Allah, ya Allah hari ini saya dapat rezeki 100.000, matur sembah nuwun ya Allah, matur sekelangkong Gusti, terima kasih Gusti Allah. Haji Masuri ketika mendapatkan jabatan, matur sekelangkong Gusti Allah, saya sudah dilantik sebagai anggota DPRD ya Allah. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya terima dengan baik dan bisa saya laksanakan dengan jujur ya Allah. Seorang istri yang mendapat rezeki dari tangan suami, berterima kasihlah kepada suamimu. Jangan bandingkan rezeki suamimu dengan rezekinya orang lain. Pekerjaannya sama, waktu kerjanya sama, gajinya sama, tapi hasilnya tidak sama. Kerjaan bisa ditiru, tapi rezeki nggak mungkin bisa ditiru. Kadang pekerjaannya santai, tapi rezekinya luar biasa. Kadangkala bekerja mati-matian sampai mati nggak kaya-kaya. Sampai biru bikin lapakun saja. Apa yang menjadi persoalan? Mungkin syukurnya kepada Allah yang kurang. Maka kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil, orang yang takwa kepada Allah mesti merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Jangan bandingkan gaji suamimu dengan gaji orang lain. Lagi pai pending aki berapa gaji nanor semulan din lagi nanor, jadi tak banyak ke, ya 3 juta iko. Aduh Nur, mending kaki banyak Nur iko. Ding kaki ala 1 juta, kaki kurangi boleh Nur iko. Lah tak usah ribut masa menikah. Insyaallah sepenting halal. Walaupun sedikit sing penting halal. Halal itu insyaallah barokah. Saya kasih contoh paling mudah, Pak. Kalau halal itu kan barang murni yang Allah ridho atasnya. Sampean pakai sepeda motor dari sini ke depan, tapi kalau bensinnya dicampur air ini bisa jalan tidak? Gak jalan. Jalan pun paling jalan 10 meter udah mati. Coba orang-orang zaman dahulu, Pak. Kalau berempat, ya kalau beluder betul. Aneka kula laku ki benda kegiatan bu. Laku ten kula ngarapo kalau sangat berangkat de Kabupaten Bengkayang. Karena nanti jadwal bulan 2 ini haji terakhir saya di Pamekasan Madura itu. Di daerah Poncenan, kecamatan desa Poncenan ya. Desa Poncenan di Pamekasan. Jadi kalau bicara Bu, wah enaklah jadi kiai, jalan ke sana kemari, terbang sana kemari, sama istri terus njang sa penyaman Bu. Kayak pada kayak tengah kayak. Kula leku perjalanan 6 jam. Tabid istirahat suruh ceramah. Tak nyaman Bu. Makanya sekarang istri saya ikut kemana-mana terus Bu. Saya nggak bisa kalau ceramah nggak bawa istri. Cuma nih kayak kok takut ya kula.
Abi mau kemana malam ini? Sungai Penyengat. Penyengat mana, Bi? Itu yang suka tak tik tuk tak. Oh, tawon. Iya. Aduh, bahaya, Bi. Mau ikut? Enggak lah. Nanti skincare saya habis katanya. Takut skincare habis itu. Takut sengak Bi tawon. Saya kemana-mana haji. Saya kemana-mana ikut istri. Kalau haji gimana? Ya. Hah? Iya, ikan merajin haji masuri kena. Ini macam cewek protes, senjot tanah gigi banyak kok. Cewek waktu anak pelantikan kan fotone yang nuju kok kunoro kok. Masa tak ibu pelantikan sih? Bang, enak aja kajang. Paksa kok. Sambian oke. Sambil lerek lagi. Tak kok beda SMS tak masuk akal ruan lah. Hari cen panas kan? Iya benih cuma engkau susah. Saya mun bini-bini itu mau kepijat wal gulub. Tanggal sekian Nabi dianu iya, tanggal sekian dianu iya mi ikut. Iya nggak apa-apa mi. Istri saya ikut kemana-mana Bu. Saya ditanya dengan jamaah subhanallah Pak Kiai, Ibu Nyai berkenan ikut terus kemana-mana berarti beliau setia. Ada beliau Kiai gitu. Benih setia Bu, saya sekolan Bu. Kula. Ayo kira-kira. Kula tretan bini telo Bu. Ken sepaling tak ridho mun kula bini pole ne tretan setelo balik Bu. Aduh. Sambian ji. Berapa sedikit? Etong cia aja petong. Paling kalau itu mandi bener ya. Lah mudah-mudahan tetap setia dunia dan akhirat. Amin. Apa? Wah mulai sakit sama istri. Udah seneng malah kemana-mana. Tina saya malah tak susah ketibir sih. Hari mulai nih pada susah lagi, nang bini nonton di sih. Kalian saya membaik istri saya nonton terus Pak. Temu kepi. Tadi ngomong apa? Apa mi? Saya tonton terus dari awal saya. Saya sehat nggak tidur. Ya bacang kaki lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 4, sing nomor sekawan nih. Yang nomor 4 kata Sayyidina Ali, syarat takwamu adalah wa isti'dadun birrahil. Kamu harus mempersiapkan diri kemana? Ketika engkau mempersiapkan kematianmu menghadap kepada Allah. Salat kita ini jangan di saat sempat. Kadangkala kita ini salat waktu sempat. Jadi kalau nggak sempat nggak salat. Padahal malaikat maut itu ba'dal qil, sebagian ulama berpendapat malaikat maut yang namanya Israel itu per hari mendatangi kita 9 kali Pak. Malaikat maut yang bernama Israel itu 9 kali memastikan apakah si Fulan bin Fulan ini hari ini masih hidup atau tidak. Bagaimana mungkin kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin kalian masih dapat menikmati tidur yang nyenyak sedangkan kain kafan kalian sudah dipersiapkan. Kadangkala kita abai karena kesibukan. Oh, setiap orang punya sibuk. Bicara sholat kita itu nggak lama. Sholat kita apa ya paling 5 sampai 10 menit. Ya sampah plus zikir ya 15 menit. Kalau teman-teman para jamaah itu mau duduk di warung kopi, menikmati hiburan berjam-jam, kita nggak ngerasa Pak. Tapi ketika kita salat 5 menit saja rasanya berat. Padahal 5 menit inilah yang menentukan hidup kita. 5 menit ini yang menentukan rezeki kita. 5 menit ini yang menentukan seluruhnya dalam hidup dan mati kita. Oleh karenanya malam ini saya merasa bersyukur, kula syukur dah Allah. Senaus kondisi hujan, senaus kondisi banjir, walaupun kondisi banjir ya karena memang di mana-mana sekarang Pak. Mari kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan banjir yang ada di sebelah kita, yang ada di Tanjung Pasir, yang ada di Tanjung Belian,
kemudian yang ada di Teluk Lerang, kemudian yang ada di Landak, Singkawang, Sambas, Bengkayang, dan beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Barat, mudah-mudahan segera surut dan Allah menyelamatkan mereka semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara kita seluruh Indonesia juga hari ini banyak musibah, banyak berbagai macam tantangan, hambatan dan kendala, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat dan langkah kita untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh panitia, terima kasih untuk waktu dan undangannya. Mudah-mudahan setiap rupiah yang ibu sumbangkan ke tempat ini menjadi rezeki terbaik di hadapan Allah. Yang nyumbang 1.000, 2.000, yang nyumbang beras, yang nyumbang ini dan itu, insya Allah itu akan manfaat. Panitianya mana? Panitianya mana? Ustaz Sulaiman ya? Ustaz Sulaiman, ketua panitianya. Kurang dana enggak Pak? Tekor. Hari ya pada saya incer lagi. Tekor 2 juta sih. Bisa kan? Bisa, kita setahun boleh. Nunggu ngaran lah. Bu, ada yang berangkat haji nggak Kuburaya tahun ini dari sini? Ada. Berapa? Ada yang di sini ada? Pola beda calon jamaah gitu. Bedeki. Ada ya? Desa ini ada ya? Bedeki. Karena insya Allah nanti pembimbing haji dari Kuburaya itu insya Allah saya itu pembimbing haji daerah. Ini saya cuma tahadus bin ni'mah saja. Tahadus bin ni'mah. 2 minggu lalu tiba-tiba saya ditelepon dari kabupaten, kemudian beberapa instansi yang terlibat. Saya diminta untuk menjadi pembimbing haji daerah khususnya Kuburaya dan Kalimantan Barat. Doakan Pak, mudah-mudahan saya berangkat tahun ini, amin. Karena memang sesuai dengan keputusan pemerintah daerah, saya juga ikut berangkat tahun ini, khususnya untuk mendampingi calon jamaah calon haji dari Kabupaten Kuburaya yang insya Allah ada 325 jamaah kalau nggak salah itu ya. Dari mana ceritanya Ustadz? Dari mana ceritanya Kiai? Kiai ada uang? Enggak, saya enggak punya uang, tapi saya hanya punya doa kepada Allah, karena saya percaya bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati dan tulang sumsumnya ibadah. Nah, orang berdoa kepada Allah mesti yakin. Caranya gimana? Saya memang diajarin dari kecil sama almarhumah umi saya, doanya sederhana. Ya nanti kalau kira-kira dalam bahasa Madura modelnya seperti ini. Gusti Allah, umi kula kan mboten anu Pak, mboten semerep sing fasih nih kula. Umi dan kula mun anu napa lafaz Allah ini tak paham. Dua umi cuma Gusti Allah. Sami kali mbah kula mboten ngertos Pak, Gusti Allah mboten ngerti. Mboten semerep. Umi kali mbah kula itu kalau dungo, kalau doa sama Allah itu Gusti Allah. Tapi hatinya mantep Pak. Hanya lisannya saja yang enggak fasih seperti Ustadz Suaibi. Doa umi saya itu sederhana, hanya minta kepada Allah, ya Allah pegambang aki dan kula anak poto kula pegampang naik haji. Saya nggak punya uang Pak, serius saya nggak punya uang. Ya kalau dibilang betul-betul nggak punya uang kan nggak mungkin Pak. Cuma kalau untuk ukuran pertama, saya kalau naik haji ya minimal daftar 15 tahun sampai 20 tahun, butuh waktu sampai berapa tahun ke depan. Yang kedua, zahirnya kalau saya daftar hari ini, dari mana saya mendapatkan uang yang lumayan seperti itu? Kejadiannya begini Pak,
3 hari sebelum saya ditelepon oleh pemerintah untuk menjadi pembimbing haji daerah, saya ketemu dengan ibu-ibu di tepi jalan sedang dorong gerobak sama suaminya. Dilalah saya minta sama istri, "Mi, turun sebentar." "Ada apa, Bi?" "Saya ada sedikit uang. Mungkin ibu sama bapak ini kecapean ngedorong barang-barangnya. Siapa tahu ini bisa beli minumannya." "Oh iyalah." Turun saya sama istri. Saya bilang, "Bu, ini ada sedikit rezeki, mungkin tidak banyak, Bu. Ini saya sedekahkan atas nama almarhumah ibu saya. Ibu saya itu namanya Hajjah Ruqayyah binti Faksan bin Dermo bin Basar bin Muhammad bin Amir." "Waduh, matur suwun sangat, Mas. Matur sangat, matur ngapunten. Kula mboten saged ngedoa. Saya nggak bisa ngedoa yang panjang kali lebar. Saya cuma doa sama Allah sampean haji, haji, haji." Nangis ibu itu di depan saya. Berdiri bulu yang ada di telinga saya. Ya Allah, dahsyat betul doa ibu ini. Padahal saya cuma ngasih sedikit untuk minuman, ya Allah. Dilalah 3 hari setelah itu saya ditelepon. Mendengar telepon itu istri saya nangis. "Ya Allah, padahal kami tidak punya amal soleh yang banyak, ya Allah. Padahal doa kami hanya doa yang biasa, ya Allah. Kami hampir beberapa tahun sekali kami umrah, ya Allah. Dan kami itu selalu dibayarin orang, ya Allah. Ada orang baik yang memberi kepada kami. Dan hari ini, ya Allah, Engkau hadiahkan untuk suamiku. Insya Allah berangkat haji, ya Allah." Apa yang mau saya jelaskan, Bu? Saya bukan sedang memuji istri saya, enggak. Istri saya itu dengan umi saya sama senengannya. Senengannya sama, Tuan Haji Masudi, sama senengannya, Pak. Kenapa? Sedekah. Istri saya itu kalau satu hari nggak sedekah marah. Marah dalam artian nanya sama saya, "Bi, hari ini sudah sedekah belum?" "Oh iya belum." "Iya udah cari. Siapa yang mau ditelepon?" Asal ada makanan, mohon maaf bukan makanan lebih. Asal ada makanan di rumah. Istri saya kebiasaan itu dibagi dengan orang lain, siapapun orang itu. Yang penting berbagi. Apapun yang kami lakukan, Allah mudahkan. Allah mudahkan terus. Karena seporana, Bu, seporana. Hidup ini kan sebentar, Bu. Rezeki yang kita makan paling jadi darah. Ya, lama-lama kemudian jadi, mohon maaf, jadi ampas. Harta yang kita tinggalkan paling jadi rumah, jadi emas dan uang. Salah-salah nanti kita mati, anak rebutan jatah. Faham? Hati-hati dengan hartamu. Hati-hati dengan harta yang kau tinggalkan. Keliru-keliru jadi bahan rebutan saudaranya. Tapi rezeki yang Allah berikan kepadamu dan segera engkau keluarkan sebagiannya, insya Allah itu menjadi jalan mudah dari Allah untukmu. Sampai suatu hari saya antara senyum sama marah, Tuan Haji. Saya ini dapat sedekah sarung. Kula oleh sedekah sarung dari orang. Jadi kula berangkat ada ceramah tak nang yang kui. Bi kula tanya aki ke bini, "Mi, sarung yang kemarin itu mana, Mi?" "Yang mana, Bi?" "Itu yang kemarin dikasih Tuan Haji gang sebelah itu." "Oh, itu sudah saya kasih orang, Bi." "Aduh, itu belum dipakai, Mi." "Iya kan kata Abi suruh bagi sama orang." "Iya silakan dibagi." "Ya mohon BHS aja loh, Mi." Sarung BHS Ci. Ki anyar mantuan kita yang gue sekali, Ibu. Kula ceramah apa BHS elang. BHS anyar. Lah katanya suruh bagi yang terbaik. Terbaik sih terbaik, Mi. Tangan diri le beliker lah nih, Mi. Tapi kakek bagi udahlah anyar BHS boleh. Teti hula Ci. Len bulan pastor Ci. Kan nampo dewan ribu ampo sedekah sarung, Bu. Iya kan? Cek cap mangga Ci. Lamiri. Ya kan? Ya rontoro negara kekere donggala. Ada denggala deng ebi pade sih. Thank you Ustaz.
kelopai terus asman panjenengan. Ning orang jantan lah Mbak Ajuna tinggi. Inggih, orang jantan ya. Sera? Inggih. Dadi ku lego Bu sampean. Nor jare Nor. Ya Nor ya. Cak pemasok ke kulkas kapi Nor pengen bebeku. Mi pemasok kapi Nor boleh tahan sebulan niku. Siniser kan tetangga Nor. Yang lebih parah hari ini nih Pak, ada namanya alat masak panci presto. Wah itu alamat pelit itu Pak. Kenapa? Tulangnya lunak. Koceng nganggel ibu nama. Jangan koceng aduh bila segeger tolang. Ini geger yang lemes kepilang tolang ama. Apa ya Papa mak? Mbok ada yang nggak ngerti nggak bahasa ini? Ada nggak? Ada yang nggak ngerti bahasa Madura ya? Pun ulang, saya ulangi saja. Bu, hari ini kan ada alat panci presto namanya. Kalau masak ikan 7 jam 8 jam kan tulangnya lunak. Insya Allah dia termasuk dari golongan orang pelit. Kok bisa? Saya itu kok bisa? Tulangnya habis lemes Pak. Jangankan tetangga, kucing nggak kebagian. Allah. Lah apa? Canggui boleh preston aja. Mulai tay camring cerai orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin hartamu berkurang karena engkau senang sedekah. Kalau engkau senang sedekah, Allah tambahi rezekimu. Semakin kau sedekah, semakin Allah tambahin rezekimu, dan kemudian Allah jaga kesehatanmu, Allah jaga hartamu, dan Allah jauhkan engkau dari berbagai macam musibah. Bangsa ini bangsa yang dermawan. Suatu hari, aduh macam malam mongko nih kabar. Suatu hari saya datang ceramah ke daerah Kuala Mandor juga, tapi beda desa, tak perlu saya sebutkan namanya. Saya pengajian majelis taklim itu dihadiri ada sekitar mungkin 1000 lebih jamaah ibu-ibu majelis taklim. Pulangnya saya pakai mobil itu dicegat sama ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ibu. Saya buka jendela mobil, ada apa Bu? Pak Kiai seneng rambutan. Oh monggo. Kenapa Ibu? Saya boleh sedekah rambutan. Oh monggo silakan. Lah lagi musim rambutan Pak. Alhamdulillah mobil saya separuhnya penuh dengan rambutan. Saya kaget, Bu, kok banyak sekali rambutannya? Anu Pak Kiai, rambutan di sini ndak laku Kiai. Ya kan nyinggung saja Bu. Teti saat sedekah rambutan margana tak pacu apa sih? Sedekah rambutan karena nggak laku rupanya Pak. Tak lama geser sekitar 10 meter ada lagi ditunggu ibu-ibu. Pak Kiai boleh saya sedekah? Oh monggo. Mantar benih rambutan yang saya. Kenapa Bu? Anu Pak Kiai saya pengen sedekah nanas. Nanas yang besar itu, nanas kerpui. Yang besar-besar nih gue. Nanas kebo. Sing ageng nih gue. Saya tanya, Bu, kok banyak sekali nanasnya ini besar-besar? Iya Kiai, ini namanya nanas kebo. Memang sengaja saya tanam ini, saya pelihara baik-baik karena harganya mahal Kiai. Terus dari tadi ada yang mesen nggak jadi Kiai, makanya saya kasih sama sampean. Allahu Akbar. Can situng rambutan tak apa aju area apa ada tak ada tieko titingkokin melo sedekah kare karena tapi nggak apa-apa sedekah biasa aja nggak masalah, yang penting niatkan hati yang ikhlas karena Allah pasti mengganti yang lebih banyak. Sama dengan sedekahnya ibu, khususnya ibu-ibu yang di belakang yang lagi masak menyiapkan untuk acara malam hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya berpahala. Ya, lah bapak-bapak yang nyiapkan tenda, yang nyiapkan sound system. Ini kan sound systemnya kan pasti gratis ya. Masa sih? Gratis bayar? Bayarnya? Iya korek orang larang lagi. Iya ndak apa-apa. Oh,
Oh, lambada ya? Oh, Parit Mesegi. Oh, anjir. Bayarnya berapa, Mas? Boleh tawar sedikit, Mas? Habis itu saya daftarkan sampean masuk surga. Mau berangkat hari ini apa besok, Mas? Dia lang-alang menadu lagi orang, Bu. Menadu aja lang-alang. Ada orang datang ke rumah saya, Pak Kiai. Saya ini kalau doa itu kok susah betul dikabulin sama Allah. Loh, pripun toh, Pak? Kenapa, Pak? Iya, perasaan saya doa saya kok terhambat. Enggak, Pak, bukan terhambat. Allah itu pasti mendengarkan doanya, cuma kapan dikabulkan Allah yang tahu. Jangan maksa-maksa Allah, sebab boleh jadi yang kita anggap baik malah itu buruk, yang kita anggap buruk malah itu yang terbaik. Allah mengatakan seperti itu, Pak. Jadi bersyukur saja dengan keadaan hari ini, sebab Allah tidak akan pernah lalai dari setiap amal dan perbuatan. Maka sebagai akhir, yuk jaga solat kita. Solat kita itu menentukan semuanya. Antara zuhur dengan asar boleh jadi kita maksiat, maka asarnya kita dipanggil oleh Allah. Kalau asar masih hidup, maghrib belum tentu. Maghrib masih hidup, Isya belum tentu. Isya masih hidup, subuh belum tentu. Maka ketika pagi hari Allah mengajarkan kita berdoa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok mengaitkan Rasulullah kepada Allah, Ustaz? Iya benar, Pak. Ucapan Rasulullah itu dari Allah yang dibaca oleh Ustaz Suaibi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya cuma nyampaikan apa yang dibaca Ustaz Suaibi, Pak. Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan semuanya bersumber dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertaat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasulullah. Maka malam ini Ustadz Sulaiman dan seluruh panitia, mudah-mudahan acaranya ini manfaat dan menjadi barokah untuk kita semuanya, amin. Kalau pagi Rasulullah mengajarkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kalau sudah sore baca doa Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kalau sore artinya apa? Ya Allah, matur sekelangkong, terima kasih ya Allah, hari ini kami masih hidup. Ya Allah, pagi ini kami hidup, kami mati juga, dan insya Allah semuanya pasti kembali kepadamu ya Allah. Maka kata Allah, pertanyaan serius dan sederhana sebagai penutup, fabi ayyi ala'i rabbika tatamarak. Hei jamaah sungai penyengat, nikmat Allah mana lagi yang membuatmu masih ragu-ragu kepada Allah? Hidupmu sudah sehat, rezekimu sudah cukup, anakmu baik, suamimu baik, kehidupanmu baik. Lantas mana lagi yang membuat engkau masih ragu terhadap nikmat Allah? Nikmat Allah sudah lebih dari kata cukup, yang kurang cuma satu, rasa terima kasihmu kepada Allah. Boleh saya minum, Bu? Ya, cek begelak tadi saya nyorong. Mak yenom apa? Ustadz Sulaiman cuma king mesem. Sedih badan kan totop. Oh, tak kau biar ngarang. Benibi penyengat kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat ke tempat kerja, jangan lupa sholat subuhnya. Suaminya habis sholat. Di sini sholat subuh jam berapa, Ibu? Sini sholat subuh jam berapa biasanya, Pak? Jam berapa? Jam 7. Oh, disatuin sama duha sekalian ya. Masya Allah. Keren orang sini ini. Jadi duha apa ada remaja kayak ini ya, kayak.
Menepa polong bentuha. Legu Pak, mun sampean abungu ke adik, mun abungu dimin, kalau bangun duluan, bangunkan istri. Ya, ajak salat. Istri bangun duluan ya suami yang dibangunkan. Anaknya bangunkan. Karena perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintah keluargamu, perintah istrimu, perintah anakmu, perintah orang di sekitarmu apa? Salat. Dan bersabarlah karena memang salat itu ringan apa berat? Salat itu berat apa ringan? Salat itu ringan apa berat? Berat. Sebab kalau salat ringan pasti masjid kita penuh. Berarti sholat itu berat. Yang bilang sholat berat bukan ustadz, bukan kiai, bukan haji masuri, bukan imam masjid, tapi yang bilang sholat itu berat adalah Gusti Allah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya jadikan salatmu dan rasa sabarmu itu penolong bagimu, dan sesungguhnya salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ulama tafsir berbeda pandangan ketika memaknai kalimat khusyuk itu. Ada yang menyebutkan al-mutasaddiqin, adalah orang-orang yang lurus terhadap perintah Allah. Ada yang bilang al-mutawadhi'in, orang yang khusyuk adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Ada yang memaknai khusyuk itu al-khaifina ilallah, adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah, takut ketinggalan salat, takut Allah tidak senang, takut Allah tidak ridha. Yang punya hidup Allah, yang mematikan Allah, yang jamin rezeki itu Allah, yang menyembuhkan ketika aku sakit itu Allah, yang menyiapkan segala sesuatunya itu Allah. Aku pasti kembali kepada Allah, aku mati kembali kepada Allah, dan di yaumil qiyamah akan kembali kepada Allah. Maka perintah anak istrimu salat. La nas'aluka rizqa, tak mungkin aku meminta rezeki kepada kalian, kata Allah. Nahnu narzuquka, aku yang menjamin rezekimu, aku yang menjamin hidupmu, kata Allah. Wal 'aqibatu littaqwa, sebagai balasan yang terbaik terhadap ketakwaanmu, maka aku jaga hidupmu. Orang bahagia bukan karena banyak uang, tapi banyak ridho dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih nanti Ramadan, mari kita penuhi masjid kita. Dan sebagai akhir, saya cuma ngingetin untuk adik-adik imam muda. Biasanya kalau imam muda ini kan suaranya masih lantang, tenaganya masih kenceng. Jadi nanti kalau jadi imam, kalau bisa ya jangan terlalu lambat, terlalu cepat juga sebaiknya nggak usah. Karena kasihan jamaah-jamaah asing sepuh. Neser para posepo, ngiledeng sedeng saos. Sedang-sedang saja ya. Walaupun kata Ustadz Suaibi yang belajar ilmu Al-Quran, cara membaca Al-Quran itu ada 3 kecepatannya, mulai dari tartil yang pertama, kemudian yang kedua ada tadwir, dan yang ketiga itu ada namanya hadr. Kalau yang tartil yang dibaca Ustadz Suaibi tadi, udah mau ngimamin macam itu tak mari semalam bu. Allahu Akbar. Cebu dilatulit molenor ya. Memole ada abid dia sepul kimadere. Ya, biasanya kalau tartil itu imam-imam di Masjidil Haram dan imam di Madinah dan beberapa masjid di Pontianak ada yang tartil, Pak. Ya, seperti Ustaz Suaibi itu, apalagi ditilawahkan tadi. Kalau ya tartil, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu tartil. Kalau yang tadwir, yang sedang, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tadwir. Yang hadr yang biasa dipakai oleh imam tarawih di kampung saya, kecepatannya 360 km per jam. Kalau di tikungan sama dengan Valentino Rossi. Kaki ya. Coba kalau hanya bisa kalian bu, kalau sekalian
Mun Fatihah, aduh. Mun sebu diteker ngecel, aduh, bahaya pejengar ya. Bisa ngalto lagi jemaah ya. Pernah dulu sekali saya masih ingat, saya masuk ke satu daerah undangan Lailatul Qadar. Waktu Isya dan Tarawih. Gelek ada mau nengah. Thank you Ustaz, thank you, serius. Jadi pas imam tarawih itu ngelihat ke belakang. Ustaz silahkan untuk imam tarawih. Saya bilang, saya ini masih kecapean mas, karena nanti ba'da tarawih saya harus tausiah Lailatul Qadar. Oh jih, mohon izin Ustaz. Nggih, monggo. Langsung start bu. Allahu Akbar. Aduh, pikiran letak nyaman. Hari dem mari bajang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum ma'arfu tak nyapu amin bu. Masuk salat ketiga mati lampu. Posang imam mama. Asal butan ayat saya baca. Kula seheran. Imam mengerata kerjat waktu nak sujud tak kacar ke budi bu. Songko kula kan bulan buat songko celang, thank you Ustaz. Ngalto songko kula tak kerjat le yakin tak sah jang kula. Sambil sholat saya cari songko bu. Emang gelap lampu bu. Serius, ini kejadian tahun 2000, 90 sekian atau 2000-an, saya lupa persisnya. Tapi saya ingat di mana masjidnya itu, ada di daerah. Tapi nggak perlu saya sebut bu. Nah, di sebelah saya songkok nggak saya dapat, temen saya tangannya kepegang. Apa bojong dia? Yang kaki dia sebelahnya. Kemarin sekitar 2 tahun lalu ketemu sama beliau, yang tangannya saya pegang ketawa ngakak dia udah lupa. Kamu ingat nggak waktu kita safari dakwah di daerah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itulah sholat yang paling unik dan lucu. Kenapa bagi saya itu? Ya Allah, kalau bisa ya Allah besok tolonglah jamaah, janganlah anak muda yang kecepatannya macam Rosi ini ya Allah. Ini asal di tikungan yang tua-tua nanti ya Allah, selesai sholat tapak ke kapi ini jemaah pun. Hati-hati waktu jadi imam, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Rasulullah tidak bisa mengimami salat terakhir waktu salat subuh. Waktu itu beliau sudah hampir wafat, dan beliau memerintahkan sahabat Abu Bakar Siddiq untuk memimpin salat berjamaah. Pada saat itulah adalah salat Rasulullah yang tidak mengimami jamaah, dan itu merupakan salat pertama Abu Bakar di sisi Rasulullah yang menjadi imam. Artinya apa? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, nanti kalau engkau memimpin salat kepada mereka, jadilah imam yang adil. Maksudnya, lihat siapa jamaahnya. Apakah jamaahnya orang tua semua? Apakah anak muda semuanya? Apakah jamaahnya itu ada yang sakit, ada yang musafir, atau orang mukimin semuanya, untuk menentukan seperti apa salat kita ketika memimpin salat berjamaah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika salah, percayalah kesalahan itu semata-mata karena saya yang awam, saya yang bodoh dan tidak memahami ilmu Allah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi hadiah terbaik, dan takdir kita malam ini dicatat oleh Allah hingga nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berfatihah. Pertama untuk para muassis, para waqif yang mewakafkan tanah untuk masjid ini, mudah-mudahan almarhum atau almarhumin semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua untuk ibu bapak kita, silakan baca di dalam hatinya, wa thumma ila ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa muallimatina
ومشايخنا ولرسولنا ولجميع طلابنا وطالباتنا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وثم إلى رحمة المقصود من الحاضرين أجمعين من آبائنا وأمهاتنا ولأهل هذه القرية sungai penyengat ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفر لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وذرية صالحة وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنا من عبادك المخلصين المتقين المخلصين المطيعين يا رب مولانا يا رحيم يا ذا الجلال والإنعام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا وتعبدنا وتوشعنا وتضرعنا وتمم تكثيرنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وصفاء صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا ولأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولنا أجمعين في قبورهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين وأعذهم من عذاب القبور. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة في أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.